奇书画，骑射蹴鞠，云文云武，学习无间。生活是一目两天，做中学，学中诀。沙子虽小，已杀一个世界；粒子虽小，希望却是无限。两人发挥，双手福慧，大爱闪过满人间。 Kakek tertipu. Kakek, mengapa kakek begitu gembira? Boleh ceritakan padaku? Kamu bisa tahu? Hebat sekali. Kakek sudah tertawa 2 kali. Tentu saja saya bisa tahu. Sungguh? Bolehkah beritahu saya? Ini tidak bisa. Hah? Memangnya ada rahasia besar apa? Rahasia besar? Tebakan Xiao Lice benar. Rahasia besar apa? Kek, cepat katakan. Membuat orang penasaran saja. Ini... Hah? Saya jadi tidak bisa membuat PR. Oh, tidak bisa membuat PR sangat gawat. Baiklah, kamu tidak boleh membocorkannya. Tadinya, kakek ingin menunggu sampai kamu dewasa baru menceritakannya. Sekarang juga bisa. Cepat katakan. Baiklah, awal ceritanya adalah kakek di depan pintu rumah menolong seorang pengembara. Di depan rumah kita ada seorang pengembara. Dia mengembara sampai ke sini, kelaparan dan kehausan. Dia pun berhenti di depan rumah kita. Kasihan sekali. Benar, kakek lihat dia sudah hampir pingsan. Lalu kakek berikan dia sedikit makanan dan air. Juga hampir mau minta tabib Hua memeriksanya. Tidak diperiksa oleh tabib Hua. Dia bilang dia terburu-buru ingin pergi karena ada urusan. Kalau kakek tidak menolongnya, dia tidak akan bisa pergi. Kelihatannya sangat parah. Kakek membantu dia sangatlah baik. Ini bukan hal yang merepotkan. Dia bilang ingin berterima kasih pada kakek, tapi makanan saja dia tidak punya. Satu-satunya barang berharga yang dia punya hanya sebuah lukisan. Itu pusaka warisan keluarganya, sangat berharga. Dia mau berikan pada kakek. Tapi kakek tidak bisa menerimanya. Oh, tidak bisa. Tapi dia terus bilang saya orang yang berjodoh dengannya. Dia sangat membutuhkan ongkos, tapi tidak mau menerima bantuan saya. Maka saya membeli lukisannya seharga 100 liang perak. Saya tidak ingin mengambil keuntungan darinya, tapi dia terus bersikeras. 100 liang perak sepertinya sangat banyak. Dia bilang pernah ada tuan tanah yang mau menukarnya dengan 3 buah rumah. 3 buah rumah? Sepertinya jauh lebih banyak dari 100 liang perak. Benar, sekarang lukisan ini ada di tangan kakek. Sekarang kakek punya banyak uang, seperti tuan tanah. Iya, rasanya seperti hadiah yang jatuh dari langit. Kita mendapat hadiah besar. Benar, kelak ini akan diwariskan untuk kamu dan adikmu. Kakek, Xiao Lice, kita jadi kaya. Yeay! Begitulah, kami jadi keluarga kaya. Apakah kalian tidak merasa ajaib? Tentu saja. Saya juga merasa demikian, mendapatkan pusaka keluarga yang harganya tidak ternilai. Hal ini tidak boleh sembarangan disebarkan. Hari ini saya beritahu kalian, tapi kalian tidak boleh membocorkannya. Baiklah. Tenang saja, tidak akan. Kalau begitu, saya tenang. Xiao Lice, yang kamu katakan itu benar. Apa kamu pernah melihat lukisan itu? Seperti apa?
Tentu saja pernah. Sebuah lukisan kecil. Sungguh membuat orang penasaran, ingin sekali melihatnya. Saya tidak begitu paham, tapi kakekku seharusnya sangat paham. Dia bilang lukisannya bagus. Mochie suka menulis dan melukis, maka sangat tertarik. Kamu pasti sangat ingin melihatnya. Iya, Saya juga ingin. Xiaolice, bolehkah kami melihatnya? Mestinya boleh, tapi saya harus tanya kakekku dulu. Kakek, Oh, kalian datang. Apa kabar? apa kabar kakek? kakek, saya belum pernah lihat kakek melukis di sini. Sebenarnya sewaktu muda, kakek suka melukis. Hanya saja, belakangan sibuk bekerja, lalu tidak sempat melukis lagi. Oh, sayang sekali. Memang sayang sekali. Kakek juga ada sedikit bakat seni. Kalau terus melukis, mungkin saja sekarang sudah menjadi pelukis terkenal. Tapi sekarang bagus juga. Bisa melukis sedikit, kakek sudah senang. Kakek, mereka ingin melihat lukisan itu. Bukankah tidak boleh diceritakan? Saya tidak sengaja menceritakannya. Baiklah, barang bagus seharusnya diceritakan ke orang-orang. Ayo, ikut kakek. Kakek tunjukkan pada kalian. Yeay! Ini dia lukisannya. Bagaimana? Indah sekali bukan? Bagus sekali. Melihat lukisan ini ada perasaan hangat dan bahagia. Rupanya lukisan yang senilai 3 buah rumah seperti ini. Beruntung sekali bisa dibeli dengan 100 liang perak saja. Mochie, kamu sangat pandai melukis. Bagaimana perasaanmu melihat lukisan ini? Saya merasa sepertinya Ada apa? Katakan saja. Tidak apa-apa. saya merasa lukisan ini kelihatannya sangat familiar. Mungkin karena ini sebuah karya agung, punya kekuatan gaib. Orang yang perasaannya sensitif pasti merasa gambar ini sangat familiar. Pantas saya merasa sangat familiar. Saya juga. Saya juga. Ada perasaan yang tidak biasa, rasanya tidak asing. Sudahlah, jangan lihat lagi. Duduklah, kakek ambilkan kue. Mochie, ayo makan kue. Ayo, ya ini kue kacang hijau yang enak. Terima Terima kasih. kasih, Kek. Mochie, kenapa kamu tidak makan? Saya Kamu kenapa? saya sudah ingat. Saya sudah ingat. Kamu kenapa? Mochie, kamu baik-baik saja. Mochie, kamu kelihatan aneh. Ini kue yang dijual oleh seorang nenek tua. Iya, ini sangat terkenal dan enak. Kek, coba kakek lihat kotak pembungkus kue kacang hijau ini. Coba kakek lihat. Kek, kenapa? Lihatlah. Pantas saja rasanya pernah melihat. Rupanya lukisan itu dari sini. Lukisan itu adalah gambar yang disobek dari kotak kue. Oh iya, Dibeli dengan harga 100 liang perak. Kakek tertipu. Kakek pikir kakek pintar. Ternyata malah ditipu. maaf kek. Saya rasa hal ini harus dikatakan. Tidak apa-apa. Kamu tidak salah. Kakek seharusnya berterima kasih padamu. Xiaolice, kakek sangat kecewa. Kakek begitu baik pada orang itu. Mengapa dia malah menipu saya? Saya tidak tahu mengapa dia menipu kakek. Tapi kek, Ini kalau dipikir-pikir 100 liang perak itu banyak sekali. saat itu hanya merasa kakek mengambil keuntungan dari orang lain.
Meskipun merasa sangat sakit hati karena ditipu, tapi yang paling menyakitkan adalah saat mengetahui hati orang yang jahat. Hah? Rupanya kakek juga ingin mengambil keuntungan. Xiao Lice benar, di hati kakek timbul rasa tamak. Kek, jangan bersedih. Manusia tidak terhindarkan dari ketamakan. Saya sudah mengatakan hal ini pada banyak orang agar tidak ada yang tertipu lagi. Kali ini harus berterima kasih pada kakek Lice. Membuat kita semua waspada agar tidak tertipu, itu juga sebuah kebajikan. Kakek Lice, setiap manusia ada sisi lemahnya. Anda jangan terlalu menyalahkan diri. Melukis itu bisa memberikan ketenangan batin, juga hobi yang baik. Benar, Kek. Sering jalan-jalan di malam hari, pasti akan bertemu dengan hantu. Apakah maksudnya sifat tamak saya membuat saya mendapat ganjaran seperti itu? Xiao Lice, kalimat itu seharusnya digunakan untuk menggambarkan penipu itu. Sering melakukan hal jahat, pasti suatu hari nanti merasakan akibatnya. Maaf, saya salah bicara. Tidak apa-apa, ini malah mengingatkan saya untuk terus belajar. Ini memberi saya pelajaran berharga. Saya tidak boleh lupa akan prinsip bersumbangsih tanpa pamrih. Tidak boleh berhati tamak. Ya.